Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya dalam materi karya ilmiah. Jika kemarin kita membahas tentang jenis dan struktur karya ilmiah, hari ini kita belajar tentang kaidah kebahasanya. Apa saja sih kaidah kebahasaan dari karya ilmiah? Kaidah kebahasaan karya ilmiah yang pertama yakni objektif. Objektif yakni didasarkan dari pandangan umum. Contohnya menggunakan kata ganti yang bersifat umum atau impersonal. Nah, di sini aplikasinya. Contoh, saya bermaksud mengumpulkan data dengan kuesioner. Nah, itu misalkan kalian ingin menulis itu, maka dalam penulisan karya ilmiah, penulisannya dibalik. Jadi, dalam pengumpulan data penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner. Jadi kata saya diganti dengan kata penulis agar terkesan lebih objektif, lebih umum gitu ya, lebih bersifat umum. Sedangkan kalau menggunakan kata saya itu kan terkesan penelitian itu atau karya ilmiah itu milik saya begitu ya. Jadi penulisannya kata saya harus diganti dengan kata penulis agar terkesan lebih umum begitu. Kemudian yang kedua, bahasanya lugas atau denotatif. Dulu kita sudah belajar tentang denotatif. Jadi denotatif adalah kata yang bermakna sebenarnya. Jadi yang memiliki makna lugas gitu ya. Sedangkan kebalikannya adalah konotatif, yaitu makna kias atau makna bukan sebenarnya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, sistematis atau terstruktur. Karena karya ilmiah ini memiliki struktur, maka bisa disebut dengan sistematis begitu ya. Karya ilmiah ini harus sistematis atau terstruktur urutannya, mulai dari bab 1 isinya apa. Nah, itu namanya terstruktur. Kemudian berikutnya ada logis. Logis itu berarti dapat diterima oleh akal sehat, nah atau dapat dinalar. Kemudian faktual. Faktual berasal dari kata fakta. Faktual berarti bersifat fakta. Kemudian efektif dan efisien. Efektif dan efisien menggunakan kata yang mudah dipahami. Nah, jadi kata-kata dari karya ilmiah ini harus mudah dipahami. Kemudian aturan penting dari penulisan daftar pustaka. Kemarin kita kan sudah salah satu struktur dari karya ilmiah itu kan daftar pustaka. Nah, hari ini kita akan menulis atau belajar menulis daftar pustaka. Jadi ini ada aturan penting dari penulisan daftar pustaka. Jadi yang pertama, jika nama penulis lebih dari satu unsur nama, maka nama diambil yang paling belakang, kemudian diberi koma dan lanjut ke nulis yang nama dari depannya. Contoh ya, Anestia Pursita Hani Putri, maka diambil nama yang paling belakang dulu, Hani Putri, kemudian diberi koma, kemudian kembali ke awal lagi, Anestia Pursita. Misal lagi ada dua unsur nama, misalkan Dwi Hartanti, maka ambil nama paling belakang Hartanti, koma, nama yang paling depan Dwi, gitu ya. Nah, penulisan nama dan penulisan apapun yang ada di daftar pustaka itu selalu menggunakan huruf kapital di huruf pertama tiap katanya. Begitu juga dengan nama dan yang lain. Kemudian berikutnya, gelar tidak perlu ditulis dalam daftar pustaka. Jadi misalkan Anestia Pursita Hani Putri kan SPD, Anestia Pursita Hani Putri SPD, di buku itu ditulis seperti itu penulisnya. Maka dalam daftar pustaka kalian tidak perlu mencantumkan gelarnya. Kemudian berikutnya, apabila penulis lebih dari satu, maka yang dibalik hanya nama penulis pertama saja. Misalkan dalam sebuah buku itu ditulis oleh 3 orang. Ada Anestia Pursita Hani Putri, ada Teguh Trisnanto, dan Ujang Arif Hardika. Maka yang dibalik hanya penulis pertama saja.
sedangkan penulis yang lain tidak perlu dibalik. Contohnya penulis pertamanya kan Anestia Pursita Haniputri tadi, maka yang dibalik hanya itu. Jadi ambil nama yang paling belakang Haniputri, kemudian koma Anestia Pursita. Itu mohon maaf Pursitanya kurang, setelah nama Anestia harusnya Anestia Pursita. Jadi Haniputri, koma Anestia Pursita, koma Teguh Trisnanto, koma dan Ujang Arif Hardika. Jadi yang kedua dan ketiga tidak perlu ditulis. Nah, kemudian jika penulisnya lebih dari 3, maka ditulis DKK. Jadi misalkan penulisnya ada 4, maka yang ditulis hanya nama penulis pertama saja, dibalik ya. Nama yang penulis kedua, ketiga tidak perlu dicantumkan karena lebih dari 3. Langsung saja misalkan Anestia Pursita Haniputri, kemudian Ujang Arif Hardika, Teguh Trisnanto dan Dwi Hartanti, maka yang ditulis hanya Haniputri, Anestia Pursita, DKK. Begitu ya. Titik. Nah, kemudian berikutnya, penulisan judul menggunakan huruf kapital pada huruf pertama tiap kata dan penulisannya dimiringkan. Jadi tidak hanya judul saja seperti yang tadi saya sampaikan bahwa semua bagian dari daftar pustaka ini depannya menggunakan huruf kapital ya. Nah, penulisannya untuk judul ini dimiringkan. Karena diterbitkan jadinya judul buku, judul majalah, judul koran itu kan punya penerbit, maka penulisannya dimiringkan. Nah, untuk penulisan judul ini ada yang tidak menggunakan huruf kapital, yakni konjungsi atau kata penghubung. Misalkan judul bukunya adalah keberhasilan dan kesuksesan, maka keberhasilan K-nya kapital dan D-nya kecil karena kata penghubung, kesuksesan K-nya kapital lagi, begitu ya. Kemudian dimiringkan. Kemudian yang terakhir, apabila daftar pustaka tidak muat, maka dilanjutkan di bawah tanda baca atasnya. Apabila kalian menulis daftar pustaka kok satu baris tidak muat, maka kalian lanjutnya jangan urut dengan nama, tapi di bawah koma. Misalkan tadi kan Haniputri, Anestia Pursita, maka di bawah koma situ. Di bawah koma. Nah, lanjutannya di situ. Nah, itu aturan-aturan yang perlu kalian ketahui dalam menulis daftar pustaka. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh ya. Cara menulis daftar pustaka. Nah, jadi yang di sini yang saya ajarkan ada 3 cara menulis daftar pustaka. Yang pertama, daftar pustaka yang sumbernya dari buku. Jadi apabila kalian mengutip atau mengambil teori dari sebuah buku, maka kalian harus menulis daftar pustakanya. Nah, agar kalian mudah dalam mengingat, kita singkat saja. Jadi Nata Jukopen. Nah, nama, ta tahun, nah nama penulis buku, ta tahun terbit buku, judul buku, kota penerbit, penerbit. Jadi bukan kota terbit tapi kota penerbit, kota asal penerbitnya, bukan kota terbit. Kalau kota terbit kan ya terbitnya di mana-mana gitu ya. Kota penerbit. Nah, yang pertama nama. Contohnya di situ ada Sutanto. Ini kan cuma satu unsur kata. Kalau apabila 2 berarti yang belakang dibalik terus koma gitu ya. Kemudian tahun, titik. Itu dipisahkan dengan tanda titik kecuali antara kota dan penerbit karena masih dalam satu, jadi kota penerbit dan penerbit, maka bukan dipisahkan dengan tanda titik, melainkan dipisahkan dengan tanda titik 2. Diakhiri dengan tanda titik, itu Bu Ane salah, jadi salah nulis, kurang ya. Sutanto titik tahun 2020, kemudian judulnya berbagi olahan tempe dan tahu. Berbagi olahan tempe dan tahu dimiringkan karena judul. Kemudian semuanya ditulis menggunakan huruf kapital, depannya saja, huruf depannya saja. Kemudian karena ini berbagai olahan tempe dan tahu ada konjungsinya yaitu dan, ada kata penghubungnya, maka dan ditulis menggunakan huruf kecil. Kemudian titik, kemudian Jakarta. Kemudian titik 2 Gramedia. Gramedia ini seharusnya ditulis di bawah tanda titik ya, tapi karena ini susah ngaturnya, jadi agak ke kiri sedikit. Jadi seharusnya kalian nulisnya nanti di bawah tanda titik. Kemudian Gramedia, setelah itu titik, jangan lupa diberi titik lagi. Ini salah ketik. Ya, itu penulisan dari
buku, sumbernya dari buku. Kemudian berikutnya, apabila kalian ngambil teks atau ngutip atau ngambil teori dari majalah, maka penulisannya sama Nata Djokopen, tapi di sini judulnya ada 2, yaitu judul artikel yang kalian ambil dan judul majalahnya. Contoh di sini langsung ya. Judul majalahnya misalkan Nuvo, judul artikelnya tips menghilangkan ketombe. Kan di dalam sebuah majalah kan isinya ada banyak artikel, ya kan? Misalkan kalian kan pernah membaca yang ada di perpus itu majalah Trubus kan? Di dalam Trubus itu, di dalam majalah Trubus kan banyak sekali artikel-artikel, misalkan budidaya ikan lele. Kemudian itu ditulis oleh si A. Kemudian nanti di halaman berikutnya ada cara menanam buah naga, itu ditulis oleh si B. Nah, itu kan berarti artikelnya banyak dan ada beberapa judul, ada banyak judul. Maka di sini ada judul artikel dan ada judul majalah. Judul majalahnya misalkan majalah Nuvo. Kemudian judul artikelnya tips menghilangkan ketombe. Kemudian nama penulisnya adalah Maharani Puji Asti. Tahun terbit majalahnya adalah 2010, kota penerbitnya Jakarta, penerbitnya misalkan Pustaka Sentosa. Nah, berarti cara menulis daftar pustakanya ini seperti tadi, nama diambil yang paling belakang, Asti, koma, kembali ke awal, Maharani Puji. Titik, tahun 2010, kemudian titik. Nah, ini juga salah ketik lagi, seharusnya judul artikelnya terlebih dahulu. Jadi tips menghilangkan ketombe dalam Nuvo, begitu ya. Jadi tips menghilangkan ketombe dalam Nuvo. Jadi tips menghilangkan ketombenya menggunakan tanda petik. Kemudian petik 2. Kenapa tanda petik 2? Karena kan artikel ada di dalam majalah, sedangkan majalahnya lah yang diterbitkan. Maka judul artikelnya di tanda petik 2 saja, tidak dimiringkan, sedangkan Nuvonya karena ini nama majalahnya, maka ini yang dimiringkan. Maka tips menghilangkan ketombe dalam Nuvonya dimiringkan. Titik Jakarta, titik 2 Pustaka Sentosa, titik. Nanti Bu Anis revisi di LMS ya. Kalian baca di LMS juga. Kemudian berikutnya, daftar pustaka dari internet. Nah, ini kan paling sering kalian gunakan. Jadi kalian cara instannya tidak mengambil teori di buku, tidak mengutip di buku, tapi di internet sering sekali. Nah, maka karena artikel di internet ini tidak diterbitkan, maka judulnya di sini juga tidak dimiringkan, tapi menggunakan tanda petik. Urutannya sama, yang pertama ada nama, kemudian tahun artikel itu diunggah. Jadi kan artikel itu kan diunggah oleh penulisnya ya, di internet itu kapan. Kemudian judul artikel menggunakan tanda petik, kemudian titik alamat situs. Alamat situs itu berarti linknya, kemudian titik, kemudian waktu kita mengakses. Contohnya langsung ke sini. Misalkan penulisnya Haryanto, maka ditulis yang paling belakang dulu, Haryanto, hari, titik 2021, titik judulnya, judul artikel yang kalian kutip di situ, mengatasi wajah berminyak, misal. Kemudian titik, kemudian alamat situsnya yang HTTPS itu ya, atau alamat linknya, kemudian titik, kemudian diakses Selasa 23 Februari 2021 pukul 19 WIB. Jadi kalian ngakses artikel itu, ngopi atau ngutip artikel itu kapan, ditulis di situ. Diakses kapan, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, kemudian pukul berapa ditulis. Nah, itu daftar pustaka yang dari internet. Nah, untuk karya ilmiah sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.